Pancasila, Aturan pendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Bapak Kabid Kes Bangpol Kota Bogor beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Kasih Pemerintah Loji, yang kami hormati Koordinator KPWK atau Kader Penyuluh Wawasan Kebangsaan Kecamatan Kota Bogor, Bogor Barat, dan tentunya anak-anakku sekalian, banin banat yang Bapak banggakan, dan semoga kita semua ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahi kita beraneka macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat, juga nikmat berada di negara yang sangat kita cintai, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka rasa syukur tersebut kita ekspresikan dengan membangun wawasan kebangsaan. Kita bisa tinggal enak, tentram, ibadah tidak ada yang mengganggu, satu sama lain kita menghormati, menghargai. Itu karena Allah berikan nikmat yang begitu agung di antara nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu nikmat NKRI. Nikmat Allah berikan kita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang insya Allah menjadi satu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu negeri yang baik dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman, insan yang mengajarkan kepada kita cinta terhadap tanah air. Sebab beliau mengajarkan kepada kita untuk cinta terhadap tanah air dibuktikan di mana kana idza qadima min safarin adalah baginda Nabi ketika beliau bepergian melakukan safar perjalanan yang jauh, beliau itu berusaha untuk segera pulang. Fanadharu ila judratil Madinah, beliau senantiasa melihat dinding-dinding Madinah. Karena apa? Beliau cinta terhadap tanah airnya, yakni Madinah. Beliau tersebut adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita kedatangan tim dari Kader Penyuluh Wawasan Kebangsaan Kecamatan Kota Bogor Barat. Kita ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang kepada teman-teman tim KPWK, juga tentunya Pak Kasih Kes Bangpol di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Falakiyah Pagentongan. Pagentongannya ini tidak boleh lepas karena Pak
dulu itu para kiai, para sepuh dan bini sepuh kita membuat pondok pesantren yang dikenal adalah nama daerahnya. Babakan, Ciwaringin, Buntet, Kempet, ya. Kemudian ada pesantren Tebu Ireng, Jombang, apa lagi tuh? Langitan, Lirboyo, Gontor, Mantingan. Kalau ada Gontor jangan lupa mantingannya, karena orang Gontor pasti ke Mantingan. Karena yang ceweknya di Mantingan gitu ya. Nah, itu kenapa? Bukan yang dikedepankannya nama misalnya Darul Falah, Darussalam, dan nama-nama lainnya seperti Al-Walakiyah. Dulu juga yang dikenal pondok pesantren Pagentongan saja. Karena para ulama kita mengisyaratkan untuk menanamkan cinta terhadap tanah air, dan ini adalah bagian dari wawasan kebangsaan, betul Pak? Bagaimana kita ini bisa hidup tentram, rukun, kalau tidak karena memiliki wawasan kebangsaan dan dibuktikan dengan cinta terhadap tanah air. Kita lihat sekitar 1 dasawarsa bahkan lebih negara-negara Arab mengalami gejolak. Ada yang namanya Arab Spring. Di Arab itu banyak yang mayoritas umat Islam dan bahkan mereka homogen. Mereka banyak yang ahli ilmu agama. Tapi kenapa pecah? Karena di antara faktor itu tidak ada rasa patriotisme. Tidak ada nilai-nilai sikap patriotik, sikap cinta terhadap tanah air. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada para tokoh-tokoh dari Afghanistan datang ke PBNU ingin tahu apa solusinya sehingga Indonesia bisa sampai saat ini bisa eksis. Jawabannya di antara solusi adalah Pancasila. Sebentar lagi pekan depan tanggal 1 Juni ya, ditandai dengan tanggal merah. Ya, karena merah lagi, libur lagi. Ya, kalau kemarin kan tanggal merahnya di akhir bulan, nggak bisa kemana-mana. Karena mungkin dompet kembali ke suci, kosong. Ya, tapi 1 Juni alhamdulillah sudah masuk rekening, kira-kira begitulah. Nah, Pancasila ini kalau ditanya dengan Islam itu sangat memiliki kaitan erat dengan Islam. Betul? Mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Esa. Allah Maha Tunggal. Kita semua sebagai bagian dari umat Islam meyakini itu. Lalu yang kedua, apa sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sejalan dengan surah An-Nisa ayat 135. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, hendaklah kalian menjadi manusia yang adil. Bahkan ada dalil yang lain, orang yang membunuh satu orang seakan-akan dia membunuh banyak orang. Itu bukti kita tidak boleh sembarang membunuh orang, dan bahkan tidak boleh membunuh. Kalau kata sembarang tadi karena memang ada yang dibolehkan dulu dengan adanya hukum qisas. Kita tidak boleh sembarangan. Maka kita harus menghargai hak manusia. Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur pernah katakan, kalau kamu mau menolong orang lain, jangan lihat agamanya, tapi lihatlah dia dari sisi manusianya. Kita lewat danau, lalu ada orang yang minta tolong karena
Kelelep, tolong misalnya. Apa kita tanya dulu, kamu apa agamanya? Tanya dulu nggak? Tidak, bisa kelelep. Kita doakan nih putranya gubernur kita yang terseret sungai di Swiss ya. Ya semoga segera ditemukan ya. Dan tentu ada nasib yang baik lah. Yang ketiga, sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian semua syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, qabilah, bersuku. Jangan sampai kita terjadi rombehun, perpecahan antar suku. Karena rombehun itu perpecahan antar suku, ya. Kaki pecah-pecah, ya. Cukup kaki saja yang pecah-pecah, kamu jangan berpecah belah. Dan Allah ciptakan itu semua beraneka ragam, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal dan kemudian kita bersatu. Memang ada ayat wa'tasimu bihablillah, tapi itu maksud untuk berpegang teguh kepada agama Allah, tapi sama konteksnya juga adalah bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38. Asy-Syura bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura 38, wa amruhum syura bainahum. Dan sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, berarti kita musyawarah. Tidak selalu dengan pemungutan suara, tapi juga bisa melalui musyawarah untuk mufakat. Dan terakhir, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sejalan dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 yang sering dibacakan oleh khatib di khutbah yang terakhir. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Innallaha, sungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, untuk berbuat adil, wal ihsan, dan ihsan. Minimalnya adil, bagusnya lagi bisa ihsan. Kalau adil, kita dikasih kue dibalas dengan kue, kita dikasih singkong dibalas singkong, itu adil. Dan adil adalah proporsional, sesuai porsinya. Tapi kalau mau ihsan, kamu dikasih singkong balasnya buah, itu ihsan. Termasuk di surah Ali Imran ayat 134, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memaafkan kesalahan orang itu termasuk perbuatan ihsan, karena ya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Karena itu kita sebentar lagi akan memperingati hari kelahiran Pancasila. Kita bukan sebagai muslim saja, tapi kita juga memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia. Supaya kita paham tentang kebangsaan, kita ikuti nanti pemaparan tentang wawasan kebangsaan. Dan apalagi kita, pondok kita ini afiliasi mengikuti amalia, fikroh, haroka daripada guru-guru kita, termasuk juga Abi, ya, Tubagus Asep Zulfikar. Beliau sebagai bagian dari pengurus struktural di Nahdlatul Ulama. Maka kunci daripada juga wawasan kebangsaan adalah PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar 1945. Ini saja mungkin Bapak yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi prolog nanti yang disambung oleh
pemateri selanjutnya. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, silakan diikuti dengan sebaik-baiknya. Ini insya Allah akan manfaat. Kalau kalian nanti kuliah di Kota Bogor, ada urusan apa-apa dengan Kes Bangpol, bisa dengan Bapak. Kita doakan beliau supaya sehat selalu, juga beserta bahwa yang ada di depan ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.